Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Basrum dengan NIM F0612110002. Saya akan memaparkan hasil bacaan saya mengenai revolusi industri, transformasi masyarakat. Untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah pengantar sejarah Eropa. Baiklah, saya akan memulai memaparkan hasil bacaan saya, yaitu yang pertama, munculnya zaman industri. Proses industrialisasi mulai di Eropa Barat karena sejumlah alasan. Yang pertama, Eropa lebih kaya ketimbang bagian lain di dunia, dan kekayaan tersebar lintas kelas masyarakat yang lebih banyak. Meningkatnya populasi dan produktivitas pertanian juga membantu memicu industrialisasi. Pertumbuhan populasi Eropa yang besar pada abad ke-19 menyediakan baik konsumen maupun tenaga kerja bagi industri. Dan yang kedua, tradisi budaya juga menjadi pendorong industrialisasi, di mana tingginya nilai yang diberikan orang Barat pada pengertian rasional dan pengendalian atas alam. Materi selanjutnya yaitu Britania yang pertama. Britania memiliki beberapa keuntungan untuk bertindak sebagai pelopor. Yang pertama, persediaan arang dan besi membuat Britania menjadi tradisi panjang metalurgi dan pertambangan. Yang kedua, Britania juga mempunyai modal untuk investasi industri baru. Perubahan di bidang teknologi. Yang pertama, industri kapas. Pada abad ke-18, Britania memproduksi kapas yang sangat meningkat, di mana Britania pada awalnya hanya menjadi rumah perdagangan wol yang penting. Yang kedua, mesin uap. Pada tahun 1760-an, James Watt mengembangkan mesin uap. Dengan uap, seluruh pola kerja baru, bahkan karena pekerja lebih lemah, lebih mudah, dan kurang ahli, dapat diajari beberapa tugas sederhana yang diperlukan untuk menjalankan mesin. Yang ketiga, industri besi. Industri besi memunculkan permintaan yang besar pada tambang batubara untuk bahan bakar tungku-tungkunya. Produktivitas yang lebih besar di bidang batubara memungkinkan perbaikan yang terus berlanjut dalam peleburan besi. Yang keempat, transportasi. Pada tahun 1830, jalur kereta api pertama dibangun di Britania yang menghubungkan Manchester dan Liverpool. Hal ini dipicu karena ketika mesin-mesin mempercepat produksi pabrik, maka metode transportasi juga meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu masyarakat berubah. Perubahan di bidang produksi pertanian, organisasi bisnis, dan teknologi mempunyai konsekuensi revolusioner kepada masyarakat, ekonomi, dan politik. Orang ditarik dari pedalaman untuk memasuki kota, dan cara hidup tradisional pun berubah. Pertumbuhan yang begitu banyak dengan perencanaan atau pengendalian yang begitu sedikit menyebabkan kota-kota itu mempunyai sanitasi yang sedikit, tidak ada pencahayaan, perumahan yang kumuh, transportasi yang buruk, dan kurang aman. Selanjutnya yaitu perubahan dalam struktur masyarakat. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, ketika industri dan perniagaan berkembang, kelas menengah semakin besar jumlahnya, di mana pertama yaitu di Britania dan kemudian di seluruh Eropa Barat. Pekerja pabrik adalah kelompok sosial yang paling baru dan berkembang paling pesat. Selanjutnya yaitu kehidupan kelas kerja. Para sejarawan masih berdebat mengenai seberapa buruk kondisi para pekerja pada awal-awal industrialisasi. Namun,
Para sejarawan menyimpulkan bahwa pada abad ke-18 dan 19, standar kehidupan perlahan-lahan meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu munculnya pembaruan di Britania. Pembaruan yang berpusat pada perluasan hak memilih dan pemberian hak untuk memilih pada kota-kota industri yang baru terus meningkat. Britania adalah simbol untuk semua orang yang berargumen untuk melakukan pembaruan daripada revolusi. Namun, pada tahun 1848, argumen-argumen yang seperti itu dilakukan di Eropa, namun tidak banyak berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu tanggapan terhadap industrialisasi. Yang pertama, liberalisme. Teori ekonomi liberal berpandangan bahwa ekonomi seperti negara harus dijalankan sesuai dengan hukum-hukum alam daripada perintah-perintah penguasa. Namun, pada abad ke-19, kaum liberal melihat kemiskinan dan penderitaan sebagai bagian dari tatanan alamiah dan berada di luar jangkauan pemerintah. Namun, pada akhirnya, kaum liberal mengubah pendirian mereka di mana mereka mendukung tindakan pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan kemudian mereka menerima prinsip negara membantu kaum miskin. Yang kedua, sosialisme awal. Kaum sosialis berargumen bahwa keprihatinan kaum liberal terhadap kebebasan dan kesamaan individu berdampak kecil terhadap kemiskinan, penindasan dan ketidaksamaan kasar yang mengganggu masyarakat modern. Kaum sosialis juga romantik karena mereka memimpikan suatu tatanan sosial baru, di mana setiap individu dapat menentukan kebahagiaan dan terpenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, Saint-Simon. Dia berargumen bahwa selama abad pertengahan, agama Kristen telah memberikan kesatuan sosial dan kestabilan. Begitu pula dengan pengetahuan ilmiah akan meningkatkan masyarakat di zamannya. Yang keempat, Fourier. Fourier percaya seperti kaum romantik, masyarakat berkonflik dengan kebutuhan-kebutuhan alamiah manusia, dan bahwa ketegangan ini bertanggung jawab atas kesengsaraan manusia. Fourier berusaha menciptakan komunitas kecil untuk memungkinkan pria dan wanita menikmati kesenangan yang sederhana. Yang kelima, Owen. Owen percaya bahwa industri dan teknologi dapat dan akan memperkaya umat manusia jika diorganisasikan menurut prinsip-prinsip yang tepat. Owen juga beranggapan bahwa lingkungan adalah pembentuk karakter yang utama. Selanjutnya yaitu industrialisasi dalam perspektif. Seperti revolusi Perancis, revolusi industri sangat membantu dalam memodernkan Eropa. Pada pertengahan abad ke-18, pertanian adalah kegiatan ekonomi yang dominan dan para petani adalah kelas yang paling banyak jumlahnya. Revolusi industri juga mempercepat sekularisasi kehidupan orang Eropa. Revolusi industri adalah suatu daya yang besar untuk demokratisasi. Selama abad ke-19, kelas menengah dan kelas pekerja mendapatkan hak pilih, meskipun revolusi industri menciptakan banyak masalah. Namun pada akhirnya revolusi industri memungkinkan standar kehidupan manusia tertinggi dalam sejarah manusia dan menciptakan peluang-peluang baru untuk kemajuan sosial, partisipasi politik dan pendidikan. Demikianlah materi yang sempat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.